Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teorema dasar kalkulus dan aturan substitusi pada integral ya. Nah, jadi yang pertama kita akan masuk ke teorema dasar kalkulus 1 atau biasa disingkat dengan TDK 1. Nah, ini ilustrasi awalnya adalah kita akan mengecap gitu ya suatu daerah. Nah, daerahnya ini dibatasi oleh kurva, misalkan kurvanya itu Y sama dengan FT. Jadi kurva atau fungsinya bergantung terhadap P. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita punya interval ya, kemudian kita pegang koas gitu. Nah, koasnya ini kita asumsikan fleksibel gitu ya. Jadi kalau misalkan di daerah yang kecil ini dia bisa mengecil gitu ya, dan kalau misalkan ternyata di sini luas gitu ya, tinggi gitu, dia juga fleksibel gitu ya, menyesuaikan si lebar daerahnya. Nah, tadi yang harus diperhatikan yang pertama adalah kita akan punya laju gitu ya, laju atau kecepatan mengecap gitu ya, yang bergantung terhadap P waktu, dan yang kedua kita akan punya daerah yang dicap ya. Jadi yang pertama itu adalah laju. Laju berarti ini terhadap T ya, terhadap waktu T, dan yang kedua kita akan punya daerah atau luas ya, luas yang dicap, daerah atau luas. Nah, yang pertama kita misalkan mulai dari A ini ya, kita akan ngecap dari sini, kemudian kita terus ngecap misalkan ya sampai sini, sampai di B. Nah, apa yang kita dapatkan? Yang pertama kita akan memperoleh laju terhadap T tadi gitu. Lajunya ini kita akumulasi. Nah, kemudian daerahnya ini kalau misalkan kita ngecat pasti kan nanti ada daerah yang dicatnya ya, yang ininya, atau luas yang dicatnya gitu. Ini membentuk suatu daerah gitu. Nah, kalau misalkan daerah di bawah kurva berarti kita sudah mengenal dia dengan integral ya. Artinya kalau misalkan di perumum ini bisa jadi integral T kuadrat dt ya. Kalau misalkan fungsinya ini dalam dalam T kuadrat misalkan ya. Ini asumsikanlah T kuadrat. Nah, kemudian tadi kita akan punya laju. Kalau laju artinya kita akan punya turunan gitu ya. Turunan terhadap T gitu ya, dimana T ini adanya di X gitu ya. Maka dx dari yang tadi, dari volume, dari luas yang tadi, nah artinya itu sama saja kita dengan menggambar kurva tersebut gitu ya. Jadi yang tadi kita punya laju ya, misalkan ini dibatasi dengan kurva, kemudian kita akan punya laju gitu ya, kecepatan mengecat, dan kita juga akan mempunyai daerah yang terbentuk dari hasil cat tadi gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita kalikan ya gitu, ini sama saja dengan kita menggambar kurva tersebut. Betul ya? Nah, artinya ini sudah masuk ke teorema dasar kalkulus 1. Ya, jadi bunyinya kalau misalkan kita punya fungsi yang kontinu pada interval tutup A sampai B, kemudian kita akan punya variabel X misalkan ya. X ini di mana saja asalkan dia di antara A sama B ya. Jadi kalau yang ini X-nya misalkan, kalau yang ini boleh di sini gitu ya, tapi ini juga boleh di sini, tergantung kita ngecatnya mau sampai mana gitu ya. Maka ini berlaku teorema ini. Ya. Nah, itu ide awalnya, tapi kalau misalkan kalian mau mengingat teoremanya ini mudah ya. Yang ini kan turunan, sedangkan integral ini kan sebetulnya anti turunan ya. Jadi kalau misalkan ini yang turunan, ini anti turunan, artinya kita kembali lagi ke fungsi asalnya. Gitu ya, itu juga bisa seperti itu cara menghafalnya. Nah, kemudian kita akan punya teorema lain. Yang pertama adalah teorema perbandingan ya. Nah, kalau perbandingan ini tentu akan ada
dua fungsi atau lebih gitu ya, karena kalau misalkan hanya satu fungsi, apa yang mau kita bandingkan? Jadi kita di sini punya fungsi f dan fungsi g, kemudian dia dapat diintegralkan gitu ya pada interval tutup a sampai b ya. Jika fx-nya kurang dari gx ya, untuk semua x di a sama b, maka hasil integralnya juga akan kurang dari yang g tadi. Ya, jadi tergantung ininya, di sininya fx-nya kurang dari gx, berarti integral seperti ini. Atau kalau kebalik, misalkan gx kurang dari fx, maka di sininya integral gx akan kurang dari integral fx gitu ya. Nah, ilustrasi secara grafiknya seperti ini. Jadi ini keduanya sama ya, mulainya atau intervalnya dari a sampai b gitu ya. Tapi yang pertama fx-nya ini adalah di sini. Ya, jadi ini daerah yang fx nih, gitu ya. Nah, sedangkan yang gx ini daerahnya ini. Jadi yang gx ini lebih tinggi. Itu areanya juga luasnya lebih besar pasti ya. Nah, di sini tentu karena dia intervalnya sama, A sampai B, yang ini juga batasnya sama ya, A sampai B, maka ya kita tinggal ikuti saja ya, luas fx tadi lebih kecil kan ya daripada luas gx, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah aturan untuk keterbatasan ya. Nah, kalau keterbatasan di sini kita juga tetap ya punya fungsi f, kemudian dia punya interval dari a sampai b. Nah, lalu kita akan punya suatu batas gitu ya. Misalkan yang batas yang pertama itu kita notasikan dengan M kecil, batas yang kedua kita notasikan dengan M besar, dan fx-nya ini ada di antara M kecil dan M besar gitu ya, ada di antaranya gitu. Maka kita lihat bahwa integral itu kan sebetulnya luas di bawah kurva ya. Nah, kalau misalkan ini M-nya kita simpan di sini ya, artinya kita menghitung bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama ini luasnya ya udah panjang kali tinggi. Misalkan kalau ini saya nyatakan panjang, panjangnya berarti B min A gitu kan ya. Kemudian tingginya adalah sebesar M kecil ya untuk daerah yang pertama yang ini. Nah, untuk yang daerah yang di atas ya, untuk daerah di atas yang M besar ini, nah ini kan berarti sebesar ini ya tingginya. Nah, ininya sama intervalnya. Artinya yang ini M, untuk tingginya setinggi M, kemudian ininya B min A ya, untuk panjangnya. Nah, kemudian si fx ini di mana posisinya? Karena dia di antaranya, berarti kita akan punya integral dari A sampai B, karena ini sama ya si intervalnya, dari fungsi fx ya, fx dx ya. Nah, ini diantaranya karena dia di bawah yang M besar tadi ya, di bawah daerah yang M besar tadi, tapi dia di atas yang M kecil gitu ya. Jadi yang mana sih daerah fx itu? Fx itu adalah daerahnya yang ini sampai ke bawah sini ya, gitu. Kalau yang tadi, kalau yang biru gitu, kalau yang apa M besar, ini semuanya gitu, paham ya? Nah, kemudian ada teorema D. Kalau teorema D ini sebetulnya sudah seringnya kita aplikasikan baik di turunan gitu ya, atau yang sebelumnya juga di notasi sigma. Jadi ini perkalian dengan skalar, dan kemudian operasi penjumlahan dan pengurangannya. Jadi di integral juga berlaku kalau ada perkalian dengan skalar, skalarnya bisa kita keluarkan, atau kalau penjumlahan juga boleh kita jumlahkan dulu fungsinya baru kita integralkan, atau kita integralkan satu persatu gitu ya, integralkan dulu baru kita jumlahkan gitu. Nah, ini contoh penggunaan teorema dasar kalkulus 1 ya. Jadi yang pertama nih, ini kan awalnya
dx, kemudian integral a sampai x dari ft dt ya, sama dengan fx, gitu kan. Nah, yang a-nya ini dia boleh berapa aja ya bilangannya, jadi nggak masalah dia mulainya dari mana, tapi ininya harus sampai x ya, dimana tadi t-nya itu kan sama dengan x gitu ya. Maka kita bisa langsung aplikasikan karena ini bebas gitu ya, mau 1 mau 2 bebas aja. Maka yang kita lihat adalah si fungsinya. Ini fungsi terhadap t-nya adalah t pangkat 3, maka kalau kita aplikasikan TDK 1 itu langsung berarti jadi x pangkat 3 ya. Nah, semudah itu cara aplikasinya. Yang kedua, coba kita lihat ya contohnya. Nah, ini A-nya mulai dari 2. Nah, tapi itu nggak masalah ya. Yang kita perhatikan adalah di sini. Ini X gitu ya, ini juga X gitu ya. Nah, ini T, pasangannya ke sini DT. Ya, sama ya tadi ini T, ini DT gitu ya. Kemudian kalau di sini X. Ya, nah, maka kita langsung saja ini X, kita ganti X 3/2 pangkat 3/2 per akar X kuadrat plus 17. Udah, selesai. Nah, coba kita perhatikan contoh yang berikutnya. Kalau contoh yang berikutnya, ada yang beda nggak? Ada ya. Nah, ini kebalik sama yang tadi, yang definisinya. Definisinya harusnya kan batasnya dari A sampai X. Tapi yang di sini adalah kebalik. Dia malah dari X sampai A. Misalkan kalau si 4-nya ini kita generalkan jadi A. Nah, maka ini harus kalian tuker gitu ya. Tuker si batasnya supaya bisa masuk ke definisi TDK 1 ya. Tapi konsekuensinya harus membubuhkan tanda negatif ya, karena kalau misalkan ini dibalik batasnya, artinya kan yang asalnya misalkan luas di atas kurva, dia jadi luas di bawah kurva gitu ya, yang kebalikannya. Nah, maka kita langsung tuker aja ya si batasnya, dia mulai dari 4 sampai X, tapi konsekuensinya ini harus dibubuhkan tanda negatif ya, tanda minus. Ya, setelah ini kita langsung bisa nyatakan TDK 1 ya. Jadi di TDK 1 ini minusnya boleh kalian ambil keluar ya. Jadi min tan kuadrat X cos X gitu ya. Ini udah X, sudah sesuai ya. Kemudian ini fungsinya U, ininya DU. Gitu ya. Nah, ini catatannya yang tadi ya, kalau ditukar batasnya itu konsekuensinya harus ada tanda negatif. Ya. Nah, kemudian contoh yang keempat, kalau yang ini dia udah benar di sininya A. Ya, tapi di sininya X, sedangkan tadi di definisi ini T-nya harus sama dengan X ya, bukan X kuadrat, X pangkat 3 atau X yang lain gitu. Maka kita harus nyatakan si X kuadrat ini menjadi U. Nah, artinya yang di sini bukan dx lagi, tapi harus kita ganti jadi U. Gitu. Ya, coba lihat di sini. Ini kita nyatakan ya, U sama dengan X kuadrat. Ya, maka di sini, nah ini harus sesuai. Ini U. Ini U, kalau ininya udah ya, ininya T, nggak masalah, ini T. Nah, karena tadi U-nya masih bergantung terhadap variabel yang lain, yaitu bergantung terhadap X, maka kita harus turunkan lagi U-nya terhadap X. Ya, dxu, atau ini bisa du dx ya, kalian nulisnya bisa du dx ya, ini juga bisa jadi ini df terhadap u ya, kok dfd terhadap du ya, f-nya kan yang ini. Oke, nah lalu ini diturunkan seperti biasa ya, karena tadi terhadap u pakai TDK, berarti ini langsung 3u-1, kemudian turunan yang tadi, ini kita turunkan du dx, jadinya 2x ya. Maka kita kembalikan lagi u-nya. U-nya tadi 3x kuadrat, berarti 3x kuadrat min 1 dikali 2x. Ini tinggal kalian distribusikan, hasilnya seperti ini.
Gitu ya. Jadi ini beberapa contoh untuk aplikasi TDK 1. Nah, sedangkan di TDK 2 atau teorema dasar kalkulus 2 ini yang biasa kita hitung untuk integral tentu gitu ya. Kalau tadi kan integralnya tentu tapi pakainya TDK 1, kalau yang ini TDK 2 ini dia dari A sampai B gitu ya, jadi bukan sampai X lagi ya. Nah, yang pertama kita punya F gitu ya, F-nya harus kontinu ya. Kemudian ada suatu interval tutup dari A sampai B ya. Maka berdasarkan TDK 2 kita akan punya integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan yang FB batas atas ya. Ini hasil integral, kemudian kita substitusikan batas atasnya dikurangi batas bawahnya FA. Ya, ini aplikasinya atau contohnya. Yang pertama misalkan kita punya ya ini ya, integral ini kita mau buktikan nih betul nggak ini sama dengan ini ya. Nah, maka yang pertama yaitu kita integralkan si K ini ya. Berarti kan hasil integralnya adalah Kx ya. Nah, Kx ini yang X-nya ya, FB-nya berarti kan KB ya, kurangi KA gitu. Jadi K dikali B min A. Betul ya, ini berarti terbukti. Nah, yang kedua misalkan kita punya integral dari A sampai B x dx ya. Nah, kita harus integralkan dulu x-nya. Berarti kan x kuadrat per 2 ya, atau setengah x kuadrat. Kemudian yang x-nya kita substitusi gitu dari batas atas dan batas bawahnya. Kalau batas atasnya berarti b kuadrat per 2, batas bawahnya a kuadrat per 2. Udah tinggal dikurangi aja. Ya ini mah udah biasa ya, saya yakin kalau anak matematika ini udah jago gitu ya untuk TDK 2. Nah, yang terakhir untuk video hari ini adalah aturan substitusi. Ya, jadi aturan substitusi ini ada dua. Yang pertama untuk integral tak tentu, gitu ya, yang tidak ada batasnya. Yang kedua adalah untuk integral tentu. Ya, saya jelaskan dulu untuk yang integral tak tentu ya. Jadi dia bentuknya seperti ini secara umum ya. Integral f gx kemudian g aksen x dx ya. Nah, coba perhatikan di sini ada fungsi komposisi ya. Jadi ini seperti FOG gitu ya. Nah, yang ininya kan F-nya ini adalah fungsi GX ya. Nah, sedangkan di sini adalah G aksen X dx ya. Kalau lihat teorema mungkin agak sulit gitu ya, tapi kita persingkat ya supaya tidak terlalu banyak notasi. Yang ini kita nyatakan sebagai U misalkan ya, GX-nya ya.